Halo teman-teman, kali ini kita bakal bincang santai nih sama calon sosiolog muda nih, Ayu Ariana Grande. Halo Ayu, apa kabar? Halo Ari, amin. Ari Betul namanya? gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Betul namanya Ayu Ariana Grande. Enggak lah, Ayu Ariana Mulyani. Oh iya. Oke. Nah, guys, Ayu ini adalah mahasiswa pasca sarjana UPI ya, bener nggak? Iya, betul. Nah, jurusan pendidikan sosiologi atau sosiologi nih? Pendidikan sosiologi, masih Pendidikan linear. sosiologi. Masih linear. Berarti S1-nya pendidikan sosiologi juga ya? Iya. Agak kepo nih sedikit nih soal obsesi karena kan latar belakang pendidikan Ayu kan S1 pendidikan sosiologi dan S2 masih linear gitu kan. Nah, apakah Mm-mm. memang punya obsesinya ke sosiologinya atau ke teachingnya nih, ke apa namanya, ke pendidikannya nih? Gimana nih? Menarik banget sih pertanyaannya. Sejujurnya aku buat jawab pertanyaan itu 2 tahun ya, butuh 2 tahun buat iya, bener banget. Kan aku lulus 2018 nih. Yap. Sebenarnya sempet sempet kepikiran pengen ambil sosiologi murni, karena memang seneng kajian-kajian sosial, terus skripsi aku juga dulu lebih ke sosiologi murni dibandingkan pendidikannya. Nah, Hmm. tapi, pas aku renungin lagi nih, kayaknya tujuan aku untuk ambil S2 ini tuh untuk kembali lagi ke pendidikan deh, gitu. Jadi kayaknya lebih enak, lebih lebih bagus gitu ya kalau linear gitu, masih di Oke, pendidikan, kayak oke. gitu. Berarti bidang yang memang lebih disukai ke sosiologinya berarti ya? Iya, sebenarnya kalau bidangnya sosiologinya seneng banget, tapi karena aku punya ambisi untuk kembali ke ranah pendidikan, makanya aku ambil jurusan pendidikan lagi, kayak gitu. Oke, nah kenapa aku tanya seperti itu? Karena nanti topik kita bakal nyangkut sama sosiologinya nih daripada ke pendidikannya kayak gitu. Widih, boleh boleh. Oke, nah ngomong-ngomong nih yuk, aku pengen lebih dalam lagi nih diskusi soal bagian sosiologinya karena tadi udah aku sebutin. Nah, beberapa hari yang lalu aku nemu sebuah artikel dan video pembahasan tentang salah satu konsep sederhana mengenai kehidupan yang menurut aku sangat filosofis banget gitu. Sangat filosofis banget itu penghamburan kata ya. Sangat filosofis lah, sangat filosofis. Nah, konsep itu mungkin banyak orang yang mengenal konsep ini. Nah, nama konsepnya itu adalah Ubermensch gitu ya. Nah, Ubermensch Oke. ini setelah aku baca-baca dari sumber lain, didalemin lagi gitu ya. Nah, akhirnya aku sampai pada sebuah kesimpulan kasar lah katakan seperti itu, bahwa memang konsep Ubermensch ini didesain sama si filsuf Jerman yang bernama, ya orang-orang mengenalnya dengan Nietzsche gitu ya. Nah, itu aku Mhm. pengen kaji, pengen diskusiin dari perspektif sosiologinya seperti apa. Nah, kalau Ayu sendiri tentunya mungkin udah nggak asing nih sama konsep ini gitu ya. Nah, kalau Ayu sendiri kita mulai dari bagaimana Ayu mendefinisikan konsep itu gitu. Oke, menarik banget ya bahas Ubermensch. Sebenarnya ini lebih ke kalau secara etimologi ya, Ubermensch ini lebih ke filosofis sih, tapi memang secara Hmm. praktiknya, dekat-dekat ke kajian, sosiologi dan psikologi ya, lebih ke psikologi sosial. Nah, Oke. sebenarnya nih ketika dengar Ubermensch, aku tuh jadi ingat, jadi UPI tuh punya semacam moto ya, Hmm. leading and outstanding. Nah, yang aku Wow. pahami iya, yang aku pahami Ubermensch ini bicara tentang manusia yang unggul gitu ya, kurang lebih. Terus, aku juga ke-trigger nih gara-gara dengar kata Ubermensch. Mungkin Ari tahu film Cinderella tahun 2015? Belum belum nonton nih kayaknya. Nah, sebenarnya ngomong-ngomong soal Ubermensch nih ya, aku inget, satu lagu itu soundtrack film Cinderella, judulnya Strong, lagunya Ya. tuh penyanyinya Sonarele. Jadi, dia tuh di awal lagu menggambarkan bahwa di sebuah buku yang sempurna ya, in a perfect storybook, the world is brave and good, a hero takes your hand, a sweet love will Hmm. follow, katanya tuh. Oke. Nah, tapi dia langsung ngebalikin lagi bahwa, "But life is a different games, the sorrow Hmm. and the pain, only you can change your world tomorrow." Nah, jadi, Wow. iya, aku jadi ingat, jadi ada kaitannya nih sama lagu ini. Jadi bahwa memang hidup itu selalu dipenuhi dengan persoalan-persoalan ya.
Dan Yap. bagaimana sih kita menjadi manusia yang tangguh, manusia yang bisa survive dengan persoalan-persoalan itu. Dan dari konsep Ubermensch ini, nah aku maknanya seperti itu, bagaimana menjadi manusia yang ideal istilahnya ya, Yap. yang bisa tangguh, bisa kuat, bisa terus bertahan dengan segala hal yang dihadapi dalam hidup, kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih mungkin Ubermensch ini lebih kepada penggambaran manusia yang unggul gitu ya, yang punya otonomi, untuk dirinya sendiri, yang kalau kata Friedrich itu ya manusia ideal kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau kita simpulkan Ubermensch ini adalah sebuah konsep atau value ya, gitu ya, value yang bisa dipegang sama seseorang, yang mana itu menjadikan dirinya termotivasi untuk menjadi manusia yang memang super lah kayak gitu ya. Iya iya, bener banget. Karena kan tadi ya balik bahwa latar belakangnya kan lebih kepada kita itu hidup, tidak selalu mulus ya. Pasti ada Oh, saja tantangan yang harus dihadapi. Jadi kita harus tahu nih, kapan kita harus ngerem, kapan kita harus ngegas, gitu. Karena kan di hidup itu nggak flat ya jalannya, ada belokannya, ada tikungannya gitu ya, ada kala jalannya lurus. Nah, si konsep Ubermensch ini lebih kepada menggambarkan gimana sih biar kita survive dalam, mengatur rem dan gas dalam hidup itu, kayak gitu. wah, keren banget ya. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan definisi singkatnya udah kita dapat nih, kita dapat. Nah, terus ketika kita melihat definisi singkat itu bahwa konsep Ubermensch ini adalah manusia super lah, kita katakan seperti itu. Nah, tentunya punya keistimewaan dong, gitu ya. Nah, kalau menurut Ayu sendiri, perspektif Ayu melihat apakah seperti apa nih keistimewaan daripada konsep Ubermensch ini? Ya. Keistimewaan dari konsep ini tuh yang aku suka, jadi lebih kepada diri ya. Jadi bagaimana sih kita mengontrol, hidup kita tuh atas dasar kehendak diri kita, tidak Yap. dipengaruhi oleh konstruksi atau kendali-kendali di luar diri kita, gitu ya. Kalau ngomong soal keistimewaan mungkin bisa aku bandingin dengan konsep lain kali ya. Jadi di sosiologi itu ada sebuah konsep yang menurut aku ini, seperti antitesisnya gitu ya. Jadi si Hmm, konsep ada namanya fakta sosial, itu oke. tokohnya Emil Durkheim. Jadi aku melihat Ubermensch ini kayak antitesisnya fakta sosial. Kan kalau fakta sosial itu, menggambarkan bahwa individu itu di masyarakat dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat mempengaruhi individu. Tetapi Ubermensch ini kebalikannya. Bagaimana individu itu dia menjadi dirinya, menentukan apapun atas kehendak dirinya, tidak atas kehendak orang lain, tidak atas kehendak konstruksi atau standar sosial yang sudah dibuat oleh masyarakat. Jadi benar-benar bagaimana hidup dengan value diri pribadi gitu ya, dengan keunggulan yang kita punya, terus menentukan apapun atas dasar kehendak kita gitu, bukan atas Oke. dorongan atau tekanan dari luar, kayak gitu. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan ada satu pernyataan bahwa konsep Ubermensch ini mendorong seseorang untuk apa namanya membentuk standarnya mereka sendiri gitu kan. Nah, Iya. tentunya kalau misalnya dalam konsep seperti itu, tentunya kan mereka punya tujuan tuh. Kenapa manusia harus punya otonomi untuk mengatur arah mata angin hidupnya? Nah, kenapa kita, harus punya otonomi diri ya, harus bisa mengatur arah mata angin hidup kita sendiri. Karena ya tadi, individu itu unik ya, punya keistimewaannya masing-masing, dan seringkali keunikan itu tuh nggak muncul gitu ya, gara-gara ada batasan yang memang sudah terlanjur ada gitu ya di masyarakat. Jadi, Oke, kenapa ada konsep Ubermensch sih yang aku maknai gitu ya, supaya individu itu bisa lebih mengeksplor potensi dirinya, supaya oke. individu itu bisa lebih lebih menentukan arah hidupnya sesuai dengan, tujuannya, sesuai dengan apa yang sumber daya yang dia miliki dalam dirinya gitu, tanpa Oke. ya tanpa apa ya, terpengaruh atau terhalang-halangi oleh hal-hal yang memang itu di luar kendali dirinya, kayak gitu. Oke. Nah, aku dari penjelasan Ayu tadi aku jadi ingat
satu film nih, kalau nggak salah judulnya Into the Wild gitu ya. Into the Wild ini nyeritain satu orang, kalau nggak salah namanya Christopher McCandless gitu ya. Jadi si Christopher McCandless ini dia udah lulus kuliah, ceritanya dia adalah orang punya lah, katakanlah seperti itu, orang tuanya orang kaya. Dia setelah lulus kuliah memaknai bahwa hidup itu harus ada kebebasan. Life is a freedom. Bahwa hidup itu harus bebas. Akhirnya kebebasan itu dia terjemahkan bahwa saya harus keluar dari apa namanya rules of society gitu. Jadi keluar dari zona-zona yang memang nggak serak sama diri dia gitu. Contoh misalnya in case dalam dunia nyata misalnya kayak gini, kita sering kali menemukan teman-teman yang mungkin kuliah, kemudian balik ke masyarakat, balik ke rumah, kemudian pekerjaannya itu katakanlah tidak sesuai dengan background pendidikannya, seolah-olah kan masyarakat itu menjudge, kamu ngapain sih tinggi-tinggi kuliah, kenapa jadi kayak gini gitu kan. Nah, itu seolah-olah mempersempit bahwa manusia itu harus seperti ini gitu. Kasus-kasus seperti itu banyak sekali di masyarakat dan mungkin hanya sedikit orang yang aware bahwa takdir ataupun kehidupan kita itu tidak sepenuhnya didefinisikan atau tidak sepenuhnya berpatokan pada latar pendidikan kita seperti apa. Karena tadi bahwa manusia itu punya keunikan tersendiri. Taruhlah misalnya kayak gini, ada seorang anak kemudian dia kuliah di jurusan pendidikan, tapi setelah lulus misalnya dia jadi pengusaha. Nah, untuk proses menjadi pengusaha sukses itu kan butuh dari nol dulu kan. Nah, Iya, kadang-kadang benar. si anak ini yang ketika dia ada di fase nol, kemudian dia harus berdarah-darah berjuang, timbullah cibiran-cibiran dari masyarakat. Kenapa kamu kuliah kok langsung jualan, akhirnya jualan? Nah, masyarakat seolah-olah tidak sadar bahwa untuk menjadi hero harus zero dulu gitu. Di Iya. situ mungkin ya, itu relate banget sih sama kehidupan kita gitu, kehidupan sekitar Mhm. kita. Iya iya, deket banget dan memang banyak banget kasus kayak gitu. Jadi itu memang karena konstruksi di masyarakat, definisi sukses itu ya yang seperti misalkan kuliahnya di kedokteran, misalkan tuh ya, Yap, jadi dokter, kemudian, secara materi mapan gitu ya, dilihat dari kepemilikan rumah, kendaraan gitu ya, kehidupannya seperti apa. Nah, karena memang ya itu, konstruksinya seperti itu, sedangkan kan, definisi sukses itu tidak hanya seperti itu ya, tiap orang tuh nah, punya value-nya masing-masing kan, tiap orang tuh punya nilai mengenai dalam memaknai sukses itu seperti apa, memaknai hidup itu seperti apa, nah itu. Nah, terus aku jadi ke-trigger nih, jadi yang yap, aku pahami juga ya dari konsep Ubermensch ini, intinya kita sebagai individu itu ya diberi kebebasan betul untuk, bertanggung jawab, sebelum bertanggung jawab memilih dulu nih, untuk memilih seperti apa jalan yang akan kita pilih, untuk memilih keputusan mana yang terbaik untuk diri kita. Setelah kita oke, memilihnya, ya kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita pilih dan berusaha menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu sih yang aku oke. maknai dari Ubermensch. Jadi ya tanpa maksudnya itu kayak ya udah ini keputusan ini, jalan ini saya pilih atas dasar kesadaran diri saya gitu. Jadi ya karena sudah dipilih ya saya akan berusaha untuk bertanggung jawab menyelesaikannya dengan baik. Tapi kan lain cerita kalau misalkan keputusan itu ada sangkut pautnya dengan kendali-kendali dari luar diri kita gitu ya. Misalkan kayak dipengaruhi oleh nilai-nilai dari masyarakat, dipengaruhi oleh standar-standar sosial masyarakat. Kan mungkin akan ada titik di mana ya kita merasa jenuh atau misalkan merasa tidak sesuai gitu ya ketika memperjuangkannya, akhirnya kita jadi nggak maksimal. Kan lain cerita ya Mmm, dengan ketika kita betul. memang memilih jalan itu atas dasar kesadaran kita sendiri, kita akan lebih bertanggung jawab, kayak gitu. Oke, betul betul. Jadi mungkin analogi sederhananya kayak gini lah, kalau misalnya seorang Ubermensch ini kita katakan seperti itu, seorang Ubermensch, dia menganut paham ini, kemudian si, value ini ditanamkan dalam dirinya, dia menganggap bahwa kehidupan itu adalah sebuah ladang yang luas gitu, dan Mhm, dia punya satu tujuan, "Oh, tujuan saya adalah ke utara," gitu. Nah, iya, ketika dia berjalan ke utara itu kan otomatis banyak duri, misalnya banyak halang rintang segala macam. Dan kalau misalnya kita lihat di kehidupan nyata mungkin rintangan-rintangan itu bisa berbagai macam, bisa menjadi cibiran, bisa menjadi apa namanya keraguan-raguan, bahkan mungkin
rintangan-rintangan itu bisa hadir di orang-orang terdekat kita, contohnya misalnya di keluarga, dan seorang Ubermensch memahami itu bukan sebagai sebuah hambatan belaka, tapi itu adalah Mhm. tantangan yang harus dia selesaikan gitu dan harus dihadapi. Jadi Iya, ketika benar. dia menemukan sebuah tantangan, sebuah rintangan, jadi nggak balik mundur gitu. Ah udahlah, Iya. banyak banget rintangannya gitu, udah nyerah aja. Itulah kenapa konsep ini mungkin disebut dengan konsep manusia super, artinya mungkin banyakin si Nietzsche ini ingin bahwa orang-orang itu kamu harus break the rule gitu. Jadi Mhm. udah rule yang ada di society yang sekiranya bisa menghambat kehidupan kamu, bisa menghambat diri kamu, udah tinggalin aja, udah terus aja Iya. maju kayak gitu. Iya, bener banget. Karena kan tadi ya, dasarnya itu keputusan saya sendiri, maka tanggung jawabnya akan lain gitu ya, akan beda gitu ya, akan lebih bertanggung jawab dibandingkan keputusan itu tuh tidak murni atas keinginan diri sendiri gitu kan. Iya, betul. Gitu. Dan untuk menerapkan value ini, kalau aku rasa sih ada apa namanya bahan-bahan lah, material-material yang harus memang dimiliki oleh orang tersebut yang mungkin ingin menerapkan value ini. Salah Mhm. satunya mungkin harus menjadi orang yang tidak dogmatis. Artinya tidak Mhm. dogmatis tuh berpikir kritis lah. Jadi seolah-olah Iya. misalnya kata masyarakat, contoh kayak gini deh. Aku sering banget nemu satu statement tentang perempuan deh contohnya. Mhm. Ngapain perempuan atau cewek sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya ke dapur juga, gitu kan. Itu mungkin adalah statement yang umum gitu. Orang-orang sering dengar itu. Itu kan seolah-olah udah kamu itu perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, udah nanti ujung-ujungnya kan ke dapur kayak gitu kan, melayani suami segala macam. Nah, sesempit itu gitu, bahwa masyarakat itu sebagian masyarakat ya, tentunya sebagian masyarakat mendefinisikan bahwa perempuan tuh harus seperti ini tanpa mereka mendefinisikan perempuan seperti itu tanpa andil sedikit pun dalam kehidupan si perempuan itu, contohnya kayak Mhm. gitu. Iya iya, emang bener banget. Jadi, seseorang itu dikatakan manusia yang unggul ya, manusia yang istilahnya dia, sesuailah dengan kriteria konsep Ubermensch gitu ya. Salah satunya kalau dia memiliki daya kritis gitu ya. Jadi dia tidak, apa ya istilahnya, ketika melihat sebuah fenomena atau ketika ketika mendengar sebuah gagasan tidak langsung setuju gitu ya, tapi dia mencerna dulu, kira-kira gagasan ini seperti tadi ya, ketika ada gagasan di masyarakat ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya, di rumah gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak memiliki daya kritis ya mungkin dia akan terpengaruh gitu ya, tapi kalau dia bisa kritisi gitu ya, "Loh kok gitu? Padahal kan pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara gitu ya, hak seluruh, Yap. individu tanpa memandang gender kan. Nah itu, seorang yang memiliki karakteristik Ubermensch dia akan ada defensifnya gitu ya, akan mengkritisi dulu sebelum dia mengaminkan, mengiyakan gagasan atau fenomena yang ada di masyarakat. Iya, Nah, betul. ya selain punya daya kritis, orang yang Ubermensch juga dia tidak, terpaku sama standar sosial di masyarakat ya tadi ya, dia berusaha mendobrak, konstruksi-konstruksi yang dibuat masyarakat yang dia rasa itu bertentangan dengan nilai-nilai pribadi dia gitu ya. Dia tidak terpaku pada itu, lebih kepada bagaimana caranya, eee, nilai yang saya angkat nih, impian yang ingin saya capai ini bisa terwujud gitu ya. Walaupun harus, apa istilahnya, harus bertentangan gitu ya dengan standar-standar sosial di masyarakat. Kayak misalkan nih, banyak kok kasus perempuan yang dia itu punya impian, pendidikan yang tinggi gitu ya, punya cita-cita yang luhur gitu, pengen sekolah tinggi, tapi lingkungannya kurang support. Nah, tapi dia, gigih gitu ya untuk berusaha, bisa, berpendidikan tinggi. Nah, itu salah satu karakteristik Ubermensch gitu ya. Jadi dia tidak terpaku pada standar sosial, pokoknya berusaha diterabas aja gitu ya. Nah, Oke. selain itu juga, dia punya keinginan untuk melampaui batasan dalam yang dia hadapi gitu ya, batasan-batasan yang dia hadapi. Dia akan berusaha dengan maksimal, mengoptimalkan potensi dirinya, supaya apa ya, supaya, ada kepuasan dalam dirinya gitu ya, karena
dia hidup tidak hanya untuk hidup gitu ya, tapi juga untuk berkarya, untuk aktualisasi diri. Kalau aku pernah dengar nih istilah need for achievement kan ya, need for affiliation, hidup itu kan Yap. dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi intinya ada 3 ya kriteria orang yang mendekati konsep Ubermensch ini ya, kritis Ya. orangnya, terus tidak terpaku pada standar sosial yang udah ada di masyarakat, terus dia juga akan berusaha mengoptimalkan potensi-potensi dirinya, kayak gitu. Jadi Oh, bagaimana mewujudkan harap itu ya, mewujudkan harapan dengan memaksimalkan daya melalui karsa yang dia lakukan, melalui tindakan yang dia lakukan, kayak gitu. Dia akan berupaya semaksimal mungkin mengejar tujuan hidupnya, mengejar impiannya, walaupun oh. harus berseberangan dengan konstruksi atau standar sosial yang sudah ada di masyarakat, kayak Oke. gitu. Nah, ini ada sedikit nih. Tadi dia harus benar-benar terus berjuang walaupun misalnya kehidupan dia itu memang bertentangan dengan standar sosial yang ada di masyarakat. Itu berarti si orang ini, seorang Obermans ini berarti dia harus benar-benar pede, 100% pede gitu. Jadi seolah-olah ya kalau misalnya semua value yang udah dia dapat tapi dia mau ngamalin dan dia nggak pede, itu bakal percuma gitu. Ketika misalnya dia dapat tantangan, kemudian dia nggak pede, dia mungkin bakal goyah, udahlah, ternyata sulit break the rule of society itu gitu. Untuk melampaui batasan-batasan masyarakat tuh emang sulit banget. Dan karena dia nggak pede, mungkin karena ya udah gitu, pulang aja gitu, pulang lagi aja gitu. Iya, Ya mungkin balik kanan gitu ya. balik kanan udah gitu. Itu mungkin ya salah 3 mungkin bagian terpenting daripada konsep Ubermensch ini. Salah satunya tadi ya udah disebutin dan mungkin sebagai tambahan harus pede juga dalam Iya, betul. megang teguh value yang dia bikin sendiri gitu. Iya, betul banget. PD itu wajib banget sih. Dan memang untuk bisa menerapkan konsep Ubermensch dalam hidup kita tuh butuh investasi waktu, butuh lingkungan yang mendukung juga ya. Jadi Wah, kita nggak bisa berjuang sendiri gitu ya. Kita oke. ya kita perlu meluangkan waktu untuk bagaimana nih supaya kita bisa berpegang teguh gitu ya dengan nilai-nilai kita. Berarti kan harus ada yang kita recharge dalam diri kan ya. Iya, Berarti melalui apa ya? Melalui dengan membuka interaksi bersama orang-orang yang satu frekuensi. Lagi-lagi memang walaupun kita menentang society ya, menentang nilai-nilai masyarakat yang sekiranya tidak sefrekuensi dengan kita, ya kita untuk menguatkannya butuh orang-orang juga gitu, butuh komunitas, iya. butuh kelompok kayak gitu. Jadi ya memang investasi untuk bisa membangun ketiga karakteristik Ubermensch tadi cukup butuh waktu kayak gitu dan butuh sistem yang mensupport kayak gitu. Betul, betul, betul. Jadi mungkin ya analoginya gini aja deh. Untuk membangun sebuah rumah yang kokoh kan butuh waktu yang lama juga gitu. Dan Benar konsep banget. seperti itu, value seperti ini kan kita pakai untuk kehidupan kita yang katakanlah jangka panjang gitu kan. Nggak mungkin Mm-mm. kita belajar konsep ini, Ubermensch ini misalnya dalam 1 hari, 1 malam gitu. SKS, sistem kebut semalam, kita langsung jadi manusia super gitu. Oh, enggak. Jadi Iya, ini butuh latihan juga kayak gitu. Dan bagi aku sih ini adalah pendidikan yang paling penting gitu karena ini sangat fundamental banget gitu. betul Sangat banget. fundamental. Karena apa ya? Jadi pondasi hidup gitu. Jadi ketika seseorang punya mindset yang strong seperti ini, mempunyai mental seorang fighter gitu, seorang pejuang gitu, ya dia nggak boleh cengeng gitu. Hmm, Jadi banyak mungkin orang yang mendefinisikan dunia itu harus seperti surga kalau saya katakan kayak gitu. Kenapa? Karena banyak orang berpikir hidup itu maunya enak aja gitu, banyak uang gitu, sehat terus gitu, nggak ada masalah apapun. Itu kan kalau misalnya kita sebagai orang yang beragama kan konsep-konsep kehidupan itu hanya bisa ditemukan di kehidupan lain lah, katakan seperti kehidupan surgawi lah kalau kalau misalnya kita katakan seperti itu. Dan itu tidak mungkin terjadi, konsep seperti itu tidak ada di dunia real sekarang kayak gitu. Dan itu mungkin yang
banyak orang nggak sadari gitu. Akhirnya dia berangan-angan, dan karena angan-angan itulah mungkin dia cepat jatuh gitu. Dia Mhm. frustrasi, dia cepat depresi gitu. Karena nggak sadar bahwa hidup itu konsepnya seperti apa gitu. Iya, iya bener banget. Dan tadi ini sih ngomong-ngomong kita nggak boleh cengeng gitu ya. Kalau kata Nietzsche tuh jadi memang tantangan itu justru jadi daya untuk kita supaya bisa lebih menjadi manusia yang unggul. Jadi untuk bisa berkembang tuh kita nggak bisa di zona yang nyaman. Ya, Tidak ada perkembangan di zona nyaman, tetapi tidak ada kenyamanan di zona perkembangan. ya Kayak betul. gitu. Jadi artinya memang konflik konflik dalam diri tadi ya, yang ada perasaan untuk mundur aja gitu ya, karena sistem nggak mendukung. Susah banget nih, ngelawan arus masyarakat gitu ya, atau misalkan karena faktor-faktor lain gitu ya. Nah, ketika ada situasi kayak gitu tuh memang itu jadi, sebuah tantangan. Nietzsche ini melihat justru konflik-konflik seperti itu tuh, bagi seorang, yang menganut sistem Ubermensch ini gitu ya, konsep Ubermensch ini, itu menjadi daya untuk coba saya bisa bertahan nggak di situasi kayak gitu, gitu. Karena memang, udah kuat landasannya tadi, tidak ada kenyamanan di zona perkembangan ya, jadi nikmatilah, enjoy the pain kayak gitu. Iya betul. Jadi saya ingat di sebuah quotes nih, quotes. Mhm. Katanya pelaut ulung itu tidak lahir dari ombak yang biasa-biasa saja, katanya seperti itu. Iya, iya bener banget. Jadi pasti bakal banyak ujiannya. Iya, betul betul. Nah, Dan untuk seorang Ubermans gak masalah nih seberapa banyak ujian, seberapa hebat ujiannya, ya udah gitu. Face aja gitu, hadapi aja gitu. iya betul banget dihadapi dan tentunya wajar ya kalau kita ada perasaan capek, itu wajar banget, Ya, manusiawi banget. Tapi, kita bisa menguatkan dengan membangun dialog dengan diri kita. Nah, ini ada satu nih kalimat yang mungkin bisa jadi kalimat penguat ketika kita sedang berikhtiar menjadi seorang Ubermensch ya, menjadi manusia yang unggul, terus kita dihadapkan pada situasi yang, melelahkan gitu ya, situasi yang bikin kita mau mundur nih. Kalimatnya kayak gini, ini filosofis juga kalimatnya. ya, Jadi, berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan keduanya. Jadi seorang Ubermensch ini bisa dikatakan dia bisa tahu gitu ya, mana hal yang bisa dia kendalikan, mana hal yang tidak bisa dia kendalikan gitu. Dia bisa lebih bijak exactly. mengelola emosi sehingga ya ketika ada di titik down gitu ya, ya udah dirasakan saja tetapi tidak sampai dia balik kanan dan nyerah gitu. Oke, mantap sekali. Wah, keren-keren nih. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan hidup nih, mungkin tantangan hidup ini didefinisikan oleh orang-orang sebagai kegagalan nih. Mhm, Nah, kalau menurut Ayu sendiri, bagaimana sih menghadapi kegagalan atau kesedihan, tentunya dalam versi Ubermensch ini, kayak gitu? mhm mhm. Iya, menurut aku memang ya kita tuh terlanjur diberikan pengertian tentang kegagalan tuh sebagai sebuah hal yang harus dihindari ya. Kita Ya, selalu dituntut untuk selalu berhasil dalam hal apapun. Padahal sebenarnya kalau kita mau mendefinisikan ulang, ketika kita dihadapkan pada situasi gagal, artinya kita akan selangkah lebih dekat dong menuju keberhasilan. wow. Artinya bener nggak sih? Artinya ketika kita Ya, gagal benar-benar. nih, ketika kita gagal berarti kan jatah gagal kita tuh semakin berkurang dong, dan mendekatkan kita pada keberhasilan. Jadi kalau kata aku, ngomong-ngomong soal gagal, kita coba yuk definisikan ulang, gagal itu apa? Dalam hidup tuh seperti apa sih kegagalan itu? Nah, karena, definisi itu sangat menentukan mindset kita kan nantinya ya. Nah, Ya, terus itu yang pertama, terus yang kedua kalau aku pribadi, bagaimana sih menghadapi kegagalan? Ya tadi ya, aku memaknainya ya, oke, aku gagal nih di perjuangan yang sekarang nih misalkan. Ya udah berarti pasti ada kok kesempatan lain yang bisa semakin mendekatkan aku dengan keberhasilan. Terus memang nih, kita itu wajib banget sih punya istilahnya keterampilan ya, keterampilan untuk, resilient terhadap kegagalan. Karena ya yang namanya hidup, kita dihadapkan pada hal yang
istilahnya belum pasti ya, ketidakpastian itu adalah sebuah kepastian dalam hidup ya kayaknya. Iya Ya nggak sih? benar-benar Iya kan? ketidakpastian adalah kepastian dalam hidup. Ya Dalam benar-benar. hidup kan, heeh. Nah, artinya kita nggak tahu kan di mana kita akan gagal, di mana kita akan berhasil. Artinya kita jangan hanya menyiapkan mental untuk berhasil doang dong, gitu ya, tapi kita juga harus menyiapkan mental bagaimana jika kita dihadapkan pada situasi kegagalan. Jadi kita harus punya keterampilan resilient terhadap kegagalan gitulah, biar kita kalau drop, maksudnya kalau down gitu ya, kalau sedih ya nggak sedih berlarut-larut. Oke, betul ya. Kalau aku pribadi sih mendefinisikan kegagalan itu adalah sebuah alat tukar untuk kesuksesan. Contoh kayak gini lah analoginya lah. Kita misalnya mau beli beras nih. Kita mau dapetin beras tentunya kan pergi ke warung salah satunya. Dan untuk dapetin beras itu kita nggak mungkin datang ke warung terus ambil aja beras terus pergi gitu. Kan nggak mungkin. Mhm. Harus ada alat yang bisa ditukar dengan beras gitu. Kalau misalnya kita menghindari kegagalan seolah-olah kalau kita lihat ke analogi tadi seolah-olah kita pergi ke warung buat dapetin beras tapi nggak bawa duit gitu. Mhm. Nah, jadi betul tadi setuju apa yang disampaikan oleh Ayu. Kita coba deh apa namanya restate gitu ya, definisikan ulang gitu. Kegagalan itu apa sih sebetulnya? Apakah memang sesuatu yang tidak boleh terjadi, dengan kata lain haram terjadi dalam hidup kita, atau mungkin Mhm. nggak apa-apa gitu, fine-fine aja gitu. Kalaupun gagal, toh kegagalan itu pastinya membawa hikmah gitu, membawa Iya. pelajaran. Kalau aku sih meyakini sesuatu pengetahuan yang itu apa namanya berasal dari kegagalan itu bakal apa namanya berharga banget gitu. Karena kan ya balik lagi ada satu statement experience is the best teacher itu. Ya dalam experience itu kan pasti ada kegagalan dong gitu kan. Kita coba satu trial and errornya seperti apa gitu kan. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu kan kita bisa bisa tahu lah, oh ternyata kemarin kayak gini gagalnya dan dan sekarang gak boleh kayak gini kayak gitu kan. Iya, benar. Berarti nambah lagi nih kriteria buat jadi seorang Ubermensch itu ya, resilient terhadap kegagalan ya? Iya, betul. Nah, oke. Tadi kan dibilang bahwa kegagalan, kesedihan, kemudian keterpurukan, frustrasi gitu kan, menjadi apa namanya rintangan yang memang harus dilewati gitu. Nah, Mhm. dari rintangan-rintangan itu seolah-olah kegagalan, frustasi dan hal-hal yang tidak mengenakan yang lain itu seolah-olah menjadi bahan bakar gitu buat seorang Ubermensch gitu. Nah, kenapa konflik dan kegagalan dan hal-hal yang tidak mengenakan itu bisa didefinisikan sebagai bahan bakar untuk seorang Ubermensch? Nah, oke. Menarik sih ya, karena tadi ya kembali ke definisinya. Ubermensch itu digambarkan sebagai, untuk orang atau untuk individu yang ideal gitu ya, yang tangguh, yang bisa survive dengan apa yang dia hadapi dalam hidup. Kenapa kesedihan, kegagalan jadi salah dua bahan bakar untuk jadi seorang yang Ubermensch ya karena tadi, orang yang unggul itu ya nggak mungkin, ditempatnya di zona yang nyaman, pasti di zona yang tidak Oke. nyaman, kayak gitu. Jadi, itulah yang menguatkan bagaimana ketika kita dihadapkan, pada situasi yang tidak nyaman, apakah kita bisa terus bertahan dan terus berkembang atau malah mundur. Nah, itu mungkin yang membedakan Oke. konsep Ubermensch dengan konsep-konsep yang lainnya, kayak gitu. Oke, jadi mungkin ya harus memahami bahwa baik lagi ke tadi ya, bahwa segala hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita harus melihat itu sebagai sebuah bukan cambukan ya, artinya dorongan lah, dorongan Mhm. untuk kita terus maju aja kayak gitu. Iya, bener banget. Oke, konsep Ubermensch ini kan menuntut seseorang itu bertanggung jawab atas dirinya pribadi gitu. Mhm. Dan harus siap dengan kegagalan yang ada. Nah, biasanya kegagalan yang ada itu membuat kita menjadi overthinking gitu. Mmm. Overthinking tuh dalam artian, saya apa namanya, gimana ya kalau kayak gini? Oke, misalnya saya siap menghadapi ini, tapi saya nggak punya solusi ketika saya dapat kemungkinan terburuk dari rencana saya kayak gitu. Nah, kalau Ayu sendiri gimana sih supaya kita itu bisa mengontrol itu semua gitu? Iya, memang ya, overthink itu jadi salah satu penyakit mungkin ya, penyakit Mental. seusia kita mungkin ya.
Yang menurutku overthink itu cukup menguras energi, waktu, dan akhirnya kita, jadi kurang produktif gitu ya. Bagaimana sih kita mengatasi itu? Kalau aku pribadi lebih kepada ya udah menerima aja. Kalau memang aku lagi di kondisi tidak baik-baik saja, coba dipahami apa sih yang salah, apa yang bikin aku nggak nyaman. Karena tadi balik lagi kan, kita punya kesempatan untuk bisa mengontrol apa yang kita kontrol. Tapi ketika hal-hal yang bikin kita overthink itu di luar kendali kita, ya sudah, kita memang nggak bisa mengontrol itu. Ya udah kita terima aja. Kayak tadi kan ya, kayak kalimat yang aku sebutin tadi, berikan ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Artinya kalau yang bikin kita overthink adalah hal-hal di luar kendali kita, ya sudah kita terima bahwa memang kita nggak bisa mengubah itu. Tapi kalau yang bikin overthink itu adalah hal-hal yang berasal dari diri kita, kayak misalkan cemas atau misalkan takut gitu ya. Nah, itu kan maksudnya tuh kita masih ada peluang gitu ya untuk mengubah hal itu. Ya, coba beranikan diri gitu untuk mengubahnya dengan cara berdialog dengan diri kita, apa sih yang salah? Kenapa sih kita takut? Kenapa sih kita cemas? Coba gimana biar kita nggak cemas, kayak gitu. Itu sih Wah, biasanya kalau aku pribadi ya. oke, oke ya. Aku pengen minta dong satu closing statement nih dari Ayu soal bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri dan berupaya untuk menjadi manusia yang super gitu. Oke. Jadi gimana sih supaya kita bisa mendekati gitu ya definisi menjadi manusia yang unggul? Kita harus punya kendali penuh ya terhadap diri sendiri, kita harus punya otonomi dalam diri bahwa memang segala sesuatu kita yang mengaturnya, kita yang memutuskannya seperti apa. Terus, setelah kita memutuskannya, kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita pilih dan berusaha menyelesaikannya dengan baik. Yang tentunya hal-hal yang kita pilih, keputusan-keputusan yang kita pilih itu berdasar pada, nilai-nilai yang kita pegang gitu ya, nilai-nilai baik yang selama ini kita rawat, gitu. Terus intinya kita punya wewenang untuk mengatur arah mata angin hidup kita sendiri, gitu. Dan yang paling penting sih, tadi karena ngomong-ngomong soal overthink juga gitu ya, biasanya overthink juga disebabkan oleh perbandingan yang sering kita buat, tapi membandingkannya bukan dengan diri kita sendiri, tapi malah dengan orang lain. Ada satu quotes palingnya yang ingin aku sampaikan dari guru aku ini, isinya kayak gini, I am in competition with no one. I run my own race. I have no desire to play the game of being better than anyone. I just aim to improve, to be better than I was before. That's me, and I am free. Wah, mantap. Keren, 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 keren. Iya, itu barangkali yang bisa aku sampaikan. Intinya, semangat terus. Kalau kita ingin merdeka, ya kita mulai memerdekakan diri kita dengan cara membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hidup kita ya berdasar pada kebutuhan dan kesadaran diri kita, bukan karena dorongan orang lain. Oke, mantap nih. Keren banget nih. Sangat menginspirasi gitu. Amin. Oke. Mungkin itu saja dari kita gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Amin. Dan aku pribadi mohon maaf apabila selama beberapa menit ke belakang ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, selamat menempuh kehidupan yang memang banyak dengan ketidakpastian ini, teman-teman. Oke, saya Ari pamit dan Ayu. Pamit undur diri juga. Terima kasih Ari. Makasih Terima udah kasih, Ayu. diundang di podcastnya luar biasa. Semoga semakin brilian. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Ayu ya. Mudah-mudahan kebaikan Ayu dibalas dengan berbagai kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Oke, terima kasih teman. Segitu saja. Sampai jumpa.